Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di My DNA. Masih di video pembelajaran ya. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe ya, serta share ya. Terima kasih. Pernahkah kita mengamati mengapa seseorang berbeda satu sama lain? Dilihat dari bentuk wajah, hidung, warna kulit, bentuk mata, warna kelopak mata, bahkan bentuk rambut. Dan mengapa demikian? Ya, karena perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen, yang diwarisi dari orang tua kita. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya gen-gen ini. Kekurangan satu gen saja dapat menyebabkan kelainan pada ciri tubuh kita. Tahukah kamu apakah itu gen dan di mana letaknya, serta bagaimana proses pewarisan gen-gen dari orang tua kepada keturunannya? Jadi, semuanya akan dijelaskan pada materi pewarisan sifat. Apa sebenarnya materi genetik tersebut? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid. Pada suatu untai, setiap DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup, yang disebut dengan gen. Tahukah kamu di manakah letak DNA berada? Ya, DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA juga melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Penemuan struktur DNA berawal dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Sesuai pada gambar berikut ini. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Pada masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil, disebut dengan nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen, tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin atau A yang selalu berpasangan dengan timin atau T, serta guanin atau G yang selalu berpasangan dengan sitosin atau C. Pada basa nitrogen, adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Sedangkan pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin atau T, namun digantikan oleh basa nitrogen urasil atau U. Jadi, struktur heliks DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida.
sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Setelah memahami struktur DNA, maka selanjutnya bagaimana peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Tentunya kamu memahami bahwa ciri dari orang tua diturunkan pada anaknya. Misalkan saja pada tipe perlekatan cuping telinga, ada dua macam. Yang pertama, cuping telinga terpisah dan cuping telinga melekat. Jika salah satu dari orang tua memiliki jenis cuping telinga yang terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis cuping telinga yang terpisah. Tetapi ada juga kejadian salah satu anaknya memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Dan ketika ada salah satu orang tua memiliki ciri jenis cuping telinga terpisah, maka hampir semua anaknya memiliki jenis cuping yang terpisah, sedangkan yang memiliki sifat cuping melekat hanya sedikit. Berikut ini istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, sifat dominan, merupakan karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Yang kedua, sifat resesif, yang merupakan karakteristik yang kalah atau karakteristik yang sedikit. Sebagai contoh, karakter jenis cuping telinga yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan ciri jenis cuping telinga yang melekat. Sehingga karakter cuping telinga yang terpisah dikode oleh gen G yang ditulis dengan huruf besar sehingga disebut dengan sifat dominan. Sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G yang ditulis dengan huruf kecil sehingga disebut dengan sifat resesif. Istilah yang ketiga yaitu alela, merupakan variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Dalam hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil. Kemudian istilah fenotip, yaitu sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga. Sedangkan untuk genotip, yaitu keseluruhan informasi genetik dari suatu individu, biasanya dilambangkan dengan kode. Tentu kamu tahu bahwa manusia berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ayo kita pikirkan, apakah ada gen atau kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin tersebut? Berdasarkan gambar berikut ini menunjukkan kromosom-kromosom yang menyusun sel-sel tubuh atau sel somatik manusia dan kromosom pada sel kelamin atau sel gamet. Susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya tersebut disebut dengan karotip. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin, yaitu pada sel telur atau ovum dan sel sperma. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Dilihat pada gambar bagian A dan B. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Di akhirnya 2. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dengan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N. Sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya yaitu 23 kali 2 sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut dengan autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut dengan gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 inilah yang membedakan kamu laki-laki atau perempuan. Seperti kita ketahui sebelumnya, sel-sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y dan ada yang mengandung kromosom kelamin X. Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja.
Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan atau XX. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki atau XY. Keturunan dalam pewarisan sifat dapat disebut dengan filial atau F, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental atau P. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ya. Ditunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.